Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Ernawati dengan NIM 8566055548. Di sini akan melakukan praktik bimbingan dan konseling dengan topik kurang percaya diri dan sulit berinteraksi dengan teman sebaya. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini yaitu untuk membantu konseli meningkatkan kepercayaan diri, membantu konseli mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, membantu konseli mengurangi pikiran negatif terhadap diri sendiri, dan membantu konseli untuk bisa membangun keberanian dan memulai komunikasi dengan teman sebayanya. Untuk video praktiknya bisa kita lihat sebagai berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Silakan duduk ya Pak. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Depa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan dan konseling. Kenapa itu? Apa itu bimbingan dan konseling? Jadi bimbingan dan konseling itu proses di mana di sini ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Di sini ibu akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, pada bimbingan dan konseling itu ada asas apa? Ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Jadi dalam bimbingan konseling itu ibu akan merahasiakan apapun yang Depa ceritakan. Nggak akan namanya ibu sebarkan ke orang enggak. Jadi akan ibu keep untuk ibu sendiri. Jadi nanti yang tahu ibu dan Depa. Yang kedua ada asas apa? Ada asas yang namanya keterbukaan. Jadi kalau ibu sudah berjanji untuk merahasiakan apapun yang Depa ceritakan, jadi Depa jangan ada yang disembunyikan, harus diceritakan semuanya sama ibu. Biar apa? Biar ibu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu, ya. Jangan apa? Jangan malu. Ya? Kesukarelaan. Jadi sukarela di sini apa? Kamu mau dengan senang hati menceritakan masalah kamu kepada ibu, ya. Kita tahu kenapa ibu panggil hari ini ke sini? Nggak tahu. Jadi kemarin ada beberapa guru yang bilang ke ibu, katanya Depa kenapa ya Bu di kelas diam, terus kalau kerja kelompok susah berinteraksi sama teman-teman. Kalau maju juga dia nggak mau, nggak percaya diri. Itu kenapa ya Bu? Nah makanya hari ini karena itu ibu berniat untuk membantu kamu mengatasi permasalahan yang kamu alami di kelas. Jadi Depa kenapa akhir-akhir ini kok kelas apa ini kamu gak tahu? Takut. Kenapa? Takut diajak teman. Emang temannya tuh suka ajak Depa? Iya. Jadi Depa merasa nggak mau ngomong sama teman, nggak berani atau percaya diri maju ke depan tuh karena diajak teman. Jadi Depa selama ini diam. Kira-kira permasalahan Depa itu karena Depa itu pernah punya pengalaman apa kok punya ketakutan itu? Padahal kan bentuk temennya bakal gitu kan. Kalau Depa maju ke depan, Depa ngomong sama temennya kan, bentuk temennya bakal ya. Kira-kira pengalaman apa yang bikin Depa jadi merasa takut dan
pernah disuruh maju ke depan, saya akan maju terus diejek. Nah diejek itu habis itu kamu kenapa? Jadi kamu maju ke depan nggak bisa, tapi diejek sama temenmu. Di situ kamu merasa malu, jadinya kamu mau nangis tadi. Jadi itu yang bikin kamu sekarang tuh takut untuk maju ke depan, untuk berinteraksi, karena takut di tapi menurut Deva, semua teman-teman Deva bakal kayak gitu? Enggak semua teman-teman sih, tidak semua, tapi Deva tetap merasa takut ya, untuk memulai. Nah, jadi kalau Deva merasa nggak semuanya, berarti teman-teman Deva nggak semuanya juga kayak gitu. Makanya sekarang Deva jangan berpikirannya itu terlalu jauh. Aku nggak mau aku maju ke depan, mau aku berbicara sama teman-teman aku, nanti aku diejek gimana, nanti teman-teman mandang aku gimana. Jangan seperti itu berpikirannya, karena masih banyak teman pasti yang mau menerima kamu. Ibu mau tadi di kelas Deva kan dapat sama Priska. Priska itu sebenarnya itu benar-benar baik, dia nggak suka ngajak kita. Di kelas paling dekat cuma sama Priska. Sama Priska, lebih dekat sama Priska. Kalau yang bikin kamu takut buat maju dan susah berinteraksi itu kenapa? Kan di kelas kamu masih berteman sama Priska. Kenapa kalau nggak sama dia kamu kadang suka ngiritin? Karena saya kadang tuh merasa malu saat berbicara. Malu saat berbicara sama temennya ya. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kan tadi Ibu bilang nggak semua teman-teman bakal ngejek kamu. Ternyata tadi Priska, kan? Sekarang belum tentu kamu ngejek kamu. Nah, jadi mulai sekarang Deva harus berpikir negatif gini. Pasti nggak semua orang kok bakal ngejek aku. Itu kan cuma kejadian dulu. Kan sekarang teman-teman aku kan ternyata nggak kayak gitu. Jadi Deva terapkan pikiran itu, mulai kalian pandang diri, mulai berani. Oke, jadi aku nggak boleh lagi nih kayak gini terus, nanti aku tidak bisa mempunyai banyak teman. Aku nggak bisa mempunyai banyak teman, nanti aku nggak bisa maju. Kalau aku nggak berani, nggak punya kepercayaan diri, nanti cita-cita aku akan kan terhambat. Jadi mulai sekarang Deva harus berpikiran, pokoknya aku harus berani ya. Dengan cara apa memulainya? Kita mulai pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara lupa teman-teman dulu. Terus kalau maju ke depan, misal kalau percaya diri, coba aja. Itu nggak akan memarahi kalau kamu maju ke depan salah. Jadi jangan harus berani. Nanti kalau misalnya maju salah, pasti akan diajari sama gurunya. Jangan takut seperti itu ya. Jadi Deva harus memulai apa tadi kata Bu? Menyapa teman terdekat itu kabar. Yang kedua tadi berbicara sama teman pelan-pelan. Terus kalau maju ke depan jangan nggak akan apa? Nggak akan dimarahi. Jadi harus dicoba. Nggak apa-apa kalau misalnya belum langsung bisa langsung namanya kita kan lagi belajar, semua butuh proses pelan-pelan. Yang penting apa ya? Itu mulai sekarang pas Ibu Deva harus mulai berbicara sama harus apalagi harus dapat teman. Terus kalau maju nggak boleh takut, nggak akan dimarahi. Jadi
guru-gurunya pasti akan mengajari, ya kan, kalau Deva salah. Jadi mulai sekarang Deva dengan takut lagi. Nah, coba sekarang Deva berjalan lagi. Terus tarik nafas, buang. Deva bayangin Deva sekarang lagi menjadi anak yang berani dan menjadi anak yang percaya diri. Gimana rasanya senang karena mendapatkan teman banyak. Nah, rasanya senang. Jadi kalau kita bisa berinteraksi sama teman, mudah bergaul sama teman, dan kepercayaan diri kita meningkat, kita akan senang karena punya banyak teman. Betul. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Itu pelan-pelan aja ya. Bagus kalau Deva mau melakukan itu. Bisa kan Deva mulai coba punya teman, ngobrol sama teman, mau maju, jangan takut salah, bisa. Saya akan mencoba dulu. Nah, ya, mau dicoba dulu, itu bagus. Memang harus seperti itu. Apa-apa itu semua nggak akan instan, pelan-pelan bagus seperti itu. Nah, jadi Deva tolong lihat pesan ibu bahwa nggak semua orang itu akan punya guru kamu, ya. Nggak semua orang itu akan mengejek kamu, malah justru kayak Rizka mau bertemu sama teman-teman yang lain pasti juga mau. Yang penting apa kamu terbuka sama mereka, ya. Nggak apa-apa masalah dulu kamu diajak sama teman itu dijadikan aja sebagai sebuah pengalaman, jangan dijadikan sebagai trauma atau rasa takut. Jadikan pengalaman aja. Oh, dulu tuh aku pernah ini, jadi aku nggak boleh lagi menjadi orang yang takut, nggak boleh jadi orang yang lemah. Jadi aku harus berani dan percaya. Jadi segitu dulu bikin kita Deva pada hari ini. Jadi kalau Deva mau cerita-cerita lagi sama ibu, mau ada yang mau dibantu minta bantuan sendiri, bilang aja. Jadi ibu akan menerima cerita kamu. Kalau bisa ibu akan bantu kamu. Biar kamu makin berkembang, ya, makin menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu harap setelah ini kamu akan menjadi anak yang percaya diri, ya, menjadi anak yang berani, menjadi anak yang nggak takut lagi, nggak takut sama siapapun. Kalau ada teman yang ngejek, kenapa? Kan nggak apa-apa, aku kayak gini, aku kan lagi belajar. Karena mereka juga belum tentu bisa kayak kamu yang ngejek itu kan. Jadi tanamkan dalam diri, aku adalah anak yang berani, aku adalah anak yang percaya diri, aku nggak boleh takut. Semua orang itu kalau lagi belajar wajar kalau salah. Tanamkan itu di dalam diri. Jadi nanti Deva kalau mau ada cerita lagi bisa datang kalau lagi. Jangan aku nggak akan ibu ceritain ke siapa-siapa masalah kamu, akan ibu jaga kerahasiaannya, ya. Jadi Deva kayak tadi terbuka mau cerita sama ibu, itu senang banget karena kamu mau bicara sama ibu. Jadi mulai hari ini coba ya pelan-pelan. Terima kasih ya Deva karena sudah mau bercerita sama ibu. Segitu dulu. Semoga Deva sehat dan semangat, harus berani dan percaya diri. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Deva, Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Semangat ya. Ya.